나의 이름이 부르죠. EXO. EXO. Kayak gitu dong. Salah lagi Kita nggak bisa nge-clashin ENHYPEN sama EXO karena nggak apple to apple. Jadi menurut lo? Menurut gue EXO tuh god tier. Iya jadi menurut lo ENHYPEN gak god tier? Beda lah, EXO kan udah sepuh pak. Iya sih. ENHYPEN tuh debut tahun berapa sih? ENHYPEN juga udah senior sih. Waktu itu si ENHYPEN challenge lo sama Suho pas lagu EXO itu. Oh iya. Lagu EXO ENHYPEN 2020. ENHYPEN 2020? Udah senior. Udah 5 tahun aja. Mereka itu grup yang lagunya selalu masuk survival show. ENHYPEN itu masuk survival show karena di cover terus sama karena mereka mungkin konsepnya menarik kali ya. Dan dance-nya juga. Aduh, iya sih, secara dance performance kayaknya emang oke sih. Iya, gue suka banget sama Sunu makin lama karena dia role modelnya Lady Gaga. I trust him. Jadi waktu Coachella kan ditanya nih, siapa performance terbaik lu, semua tuh pada jawab Post Malone semua nih temen-temennya. Ya yang jawab Lady Gaga Sunu doang. Gue wah, terus gue udah yakin fix nih. Oh, fix queer gitu ya. Gak, maksud gue kayak keren selera lu, mantap. Ex-love, ini ex-love. Enggak gitu. Kayak malah gue udah tahu yang demennya kan orang-orang yang suka Gaga adalah orang-orang yang bisa dipercaya kan. Maksudnya kayak you can trust them with like anything gitu. Mungkin ya lebih open kali ya. Iya. Oke, anyway. Sunu tuh yang mana sih? Sunu yang mata band. Sunu, search Sunu. Udah jadi ustad dong sekarang. Bacanya ini. Bukan Sunu deh, Sonu. Oh iya, gue kan suka salah bacanya. Sonu ENHYPEN. Double O. Oh Sun. Bacanya bukan apa? Sonu. Bacanya gimana? Sonu. Lihat ininya dulu dong. Lihat Hangulnya. Sonu ya Sonu. Sonu. Sama kayak Sonunya The Boys. Sonu. Oh Sonu. Kalau Sonu ya The Boss kan Sunwoo. Iya, untuk tulisan Inggrisnya kan Sunwoo kan. Ini biar gak sama aja. Sunu. Jadi tapi gue dalam hati gue bacanya Sunu, tapi bacanya Sonu. Wah, karena gue bilang mata band. Kenapa jadi ENHYPEN sih? Kita gak bahas ENHYPEN, kita mau bahas EXO kan. A new world shall open up. Ron yang eksklusif minta mau bahas. Enggak. Jadi ya, hari ini eksklusif hari ini gue sih katanya diem aja. Yang akan castis belalang kuncup. Apa sih yang bikin berarti lo yang harus ngelempar pertanyaan yang gue yang jawab kalau kayak gitu. Apa sih EXO ini kenapa? Katanya EXO mau comeback katanya ya. Jadi kemarin kan mereka sempat upload foto nih akun We Are One EXO ini. Iya. Kalau kata netizen akun Wirawan. Kan? Iya. Si akun Wirawan ini update foto nih di tanggal 7 September 2025. Kebetulan di tanggal 7 September itu lagi ada momentum gerhana bulan. Iya. Lagi ada momentum gerhana bulan yang kebetulan juga gerhana bulannya ini tuh cuman bisa dilihat di seluruh benua seluruh benua kecuali Amerika. Intinya Amerika tuh nggak dapat lah si gerhana bulan ini. Dan di Asia tuh kayaknya emang yang dapat fullnya itu di Asia gitu. Nah terus heboh lah karena kan kita semua nggak pernah ada updatean soal EXO di akun official EXO itu selama 2 tahun 3 tahun terakhir ini kan nggak ada kan. Mostly kan solo. Itu pun juga solonya juga kayak sekarang hanya ada Kai, Chanyeol sama Suho. Kalau Kyungsu juga dipromoin di situ nggak? Nggak ada. Nggak ya. Jadi akun Wirawan itu memang SM, cuman artis under SM aja, member EXO yang under SM. Jadi kayaknya emang rules untuk dapat promo di situ emang harus di under SM aja. Yang mana sebenarnya secara bisnis mungkin iya oke, karena engagementnya ada hitung-hitungannya lah ya segala macam. Gue nggak paham. Tapi secara yang gue sebel kayak, tapi kan mereka masih member EXO gitu. Kenapa lo nggak memakaikan platform ini untuk mempromosikan proyek solo mereka, padahal mereka tetap part of EXO. Itu aja yang gue agak sebel dari si akun itu. Tapi ketika gue paham kalau ternyata sekarang sosial media itu adalah terutama setelah gue ngikutin kasusnya New Jeans ya, gue paham kalau ternyata sosial media artis itu adalah propertinya agensi dan bukan suara dari bikin baru artisnya. Jadi kayak oh ya udah, gue nggak terlalu komplain lagi tuh soal yang kayak kenapa dia nggak promoin artis yang lain ya, dia kan member EXO juga gitu. Dan itu nyebelin sih menurut gue. Dan kayak kenapa sih EXO males kali nih ibaratnya nih lu beda kantor, lu request ke tim sosmednya SM misalnya nih si tim sosmednya Kyungsu,
Dear SM, tolong posting schedule. Nggak bisa. Ini sudah ada schedule-nya ini. Iya hari ini soalnya kayak mau naik. Kan ribet. Konsernya. Lu aja kita kerja kalau ke divisi lain aja males nih, apalagi ke kantor lain. Ya udah mending kita bikin diri. Udah gitu sih. Sebenarnya sesimpel itu ya. Mungkin gitu sih ya. Makanya tapi gue agak kehilangan essence dari kayak kalau di episode sebelumnya lu sempat komentar soal yang kayak si Siwon kan lu bilang lu kenapa homofobik sementara lu beraktivitas dalam sebuah grup yang fan service-nya adalah cowok sama cowok gitu kan. Nah ini tuh gue sebel sama akun ini karena kayak lu ngapain ngomong-ngomong lu we are one kalau lu aja member lu tuh nggak bisa lo cater sebagai satu kesatuan grup gitu maksud gue. Itu yang gue sebel dari si akun ini. Tapi anyway akun ini kemudian upload lah si foto teaser. Nggak foto teaser sih sebenarnya, gue tidak, sejujurnya gue nggak menganggap ini sebagai sebuah teaser ya. Ini cuman kayak usaha mereka untuk mempertahankan lore EXO aja sebenarnya. Jadi kayak mereka upload foto yang menampilkan 2 gerhana, yang mana kalau misalkan lo tahu lore EXO, gerhana dan bulan itu adalah satu elemen yang penting banget dalam perjalanan lore EXO dari awal dari 2012. Jadi ada gerhana 2, terus di bawahnya ada quote dari narasi When we become true one, a new world awakens. Iya, di bagian bawah, yang di bagian bawah ada tulisan itu dari narasi MV Mama tuh. Ada kan 122 kan. Iya. Jadi di menit 122 ada si narasi ini sebelum MV lagunya dimulai gitu. Kayak seakan-akan ini tuh part of buku gitu. What do you mean by part of buku? Part of buku enggak. Kayak ayat gitu loh. Kayak ayat. Iya benar. Iya, karena mama tanda kurung 1.22. Iya kesannya. Tapi itu kan timestamp. Itu kan timestamp. Jadinya kesannya kayak ini ya. Jadi diambil dari suatu kitab. Ayat 1 paragraf berapa Iya gitu. kayak kitab. Iya benar. Kalau ngomongin soal kitab kan di teaser sebelum debut itu si Chanyeol sempat megang buku kitab memang. Gitu. Part exoplanetnya itu kali ya. Iya, part of mereka nyebutnya legends kan kalau di Mama itu. Jadi si legends ini. EXO itu kan emang selalu konsisten dengan tipografinya dia EXO itu kan. Jadi mau lu konsepnya apa akan terlihat huruf E, X dan O. Ini terlihat di 2 bulan ini nih, 2 bulan yang berdekatan ini. Betul. Sebaiknya huruf E, si cahayanya itu jadi huruf X. Ya itu kan selalu dari awal. Pokoknya itu sih yang selalu menarik sih. Nah, pas ini muncul orang kan impressionnya kayak akhirnya EXO comeback nih, apalagi kan ada tulisan Desember 2025 kan sebenarnya. Nah tapi gue tuh merasa kayak masih ada keraguan gitu soal Desember 2025 ini. Maksudnya kayak keraguan dalam artian kayak apa nih yang lo mau tampilin di Desember 2025 ini. Apakah emang mau comeback atau ada hal lain gitu kan. Keraguan itu muncul disebabkan karena ya isu yang kemarin-kemarin ini yang CBX, terus juga ya mostly CBX sih yang memunculkan kemudian pertanyaan kayak apakah mereka akan ikut gak di apapun itu di Desember nanti kan sebenarnya itu. Asumsi gue ketika teaser ini muncul adalah yang pertama kan tadi untuk mempertahankan lore-nya aja, karena ternyata kalau di backtrack ke belakang sejak 2012 itu semua perilisan EXO itu pasti ada di tanggal yang bertepatan sama either itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Oh iya. Jadi semuanya tuh kayak tanggal debut, tanggal rilis album Obsession, tanggal rilis album Tempo gitu. Pokoknya semuanya pasti ada momentum gerhana bulan, walaupun gerhana bulannya enggak di tahun itu, tapi entah mungkin kayak 80 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Pokoknya tanggalnya selalu persis sama tanggal entah itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah makanya di rilisan ini gue kayak tentu gue berharap mereka comeback, tapi gue nggak menelan mentah-mentah gitu loh si foto ini sebagai sebuah clue bahwa oke, mereka akan comeback di Desember 2025 gitu. Tapi gue lebih ke kayak ini cuman mereka paham kalau EXO ini udah terlalu lama hilang dari, jadi kita ingatkan kembali dengan lore-nya itu. Iya, udah terlalu lama hilang dari entertainment business karena ya member yang lagi sibuk solo-solo semua, dan memang belum ada plan untuk comeback gitu. Karena setahu gue sempat ada rencana buat rilis winter album sebenarnya tahun lalu di 2024. Itu sempat ada rencana mau rilis winter album, tapi pada saat itu muncullah si konflik CBX itu kan. Asumsi kedua gue adalah Desember ini mereka akhirnya mau rilis si
winter album itu yang sebelumnya nggak jadi gitu. Itu asumsi keduanya. Jadi bisa dibilang comeback juga sih, tapi sebakal semasif apa promonya kayaknya selama konfliknya masih ada, nggak akan ada promo yang kayak gimana banget, nggak kayak Cream Soda kemarin gitu loh, nggak akan ke acara musik dan segala macam gitu, karena pasti kalaupun ada juga ujung-ujungnya kan membernya yang pasti yang di under SM aja nih yang paling approachable kan, Atau enggak sama Kyungsu. iya paling ya yang paling Atau enggak sama dia. yang paling sering muncul kan Kyungsu kan. Nah itu ya asumsi keduanya adalah si winter album itu. Nah Sehun kan rilis Baru mau Sewamil. Sehun kan Sewamil Kok nih lama banget sih September ini ya. Kok lama banget sih dia bersih? Karena lo gak ngikutin kali, main kesannya lama ya. Emang ya? Gue juga kayak, gue malah kayak udah gitu aja. Oh iya oke. Sehun kan si September ini keluarnya gitu. Jadi kayak nambah lah membernya jadi 4 kan ya. Karena kan Sehun, Suho, Chanyeol sama Kai kan yang di SM. Jadi kayak ya udah, gue pikir winter album tapi yang promo mungkin ya udah segelintirnya aja, tapi itu pun promonya mungkin gak akan yang kayak ke acara musik gitu. Itu asumsi kedua gue. Nah, kalau misalkan mereka mau comeback, kemungkinan sebelum ke sana, asumsi ketiganya adalah Desember itu ditampilkan di poster ini sebagai awal buat promo selanjutnya. Maksudnya gini, jadi SM tuh bilang kayak Desember 2025 itu maksudnya nggak akan ada perilisan di Desember 2025, tapi akan ada pengumuman di Desember 2025 menurut gue gitu ya, akan ada pengumuman. Jadi kayak either mereka akhirnya udah in a good terms nih dengan CBX gitu ya, dan INB 100. Jadi asumsinya udah gak ada konflik nih ya, semuanya udah berjalan baik-baik saja gitu. 2025 itu membernya semua ngumpul, dan asumsi gue adalah mereka akan ngumumin comeback plan-nya justru di 2025 itu. Jadi kayak mereka baru ngumumin kayak nanti tahun depan nih kita akan go as a group lagi, dan itu dilakukan di Desember 2025. Kenapa kemudian ini jadi menarik? Karena 2026 BTS mau comeback. Iya. Karena 2026 BTS mau comeback. Jadi gue excited untuk kayak please make this head to head aja. Iya, please make this happen, karena head to head tahu seru. Gue merasa kalau di 1 tahun itu BTS sendirian dalam tanda kutip ya, sendirian gitu ya. Jadi kayak yang gak seru nanti jadinya gitu. Walaupun gue gak tahu akan semasif apa BTS akan berpromosi di Korea ya, karena secara mereka BTS gitu kan pastinya yang akan jadi fokusnya adalah ya udah international promotion gitu. Mereka akan tour, mereka akan fokus ke Amerika dan segala macam gitu, dan sudah barang pasti tuh yang namanya VMA terus juga Grammy yang kayak gitu-gitu mereka akan dilirik di situ. Tapi in a local scale dalam skena K-popnya aja, gue merasa itu akan jadi sangat menarik kalau misalkan Desember itu SM mau ngumumin kalau EXO akan punya plan di 2026. Dan itu yang kayak wah seru kalau misalkan ada pertarungan ini lagi gitu. 2026 itu bakal ada Piala Dunia lagi gak ya? Gue 2026 bener kan gue? Piala Dunia 2026 kita akan balik lagi ke momen dimana Power berantem sama Fake Love. Ingat gak sih pada masa-masa itu kan? Jadi ada banyak hal yang gue merasa kayak jadi excited ketika 2026 ini EXO akan comeback lagi. Kangen ya rivalitas ini itu gitu, karena tadi gue bilang EXO God tier, tapi gue lupa ada BTS di atasnya gitu kan. Nah tapi yang bisa untuk menghadapi level BTS itu, gue sampai saat ini gue masih merasa kayaknya EXO masih bisa untuk bisa jadi rivalnya yang setara gitu ya kalau menurut gue. Nah dengan comeback dengan comeback yang 2026, kalau misalkan beneran comeback 2026 itu, terus gue cek kan kemarin tahun depan ini bakal ada gerhana gak ya? Ternyata ada gerhana matahari di bulan Februari 2026. Jadi kemarin gue sempat nge-tweet kan di Twitternya kekoreaan. Jadi ada kalau nggak salah tanggal 17 apa 7 Februari gitu 2026 itu bakal ada gerhana matahari tuh di situ. Terus gue pikir oke, seru juga sih kalau misalkan Desember itu SM bilang kayak kita mau akhirnya EXO mau relaunch lagi nih as a group buat 1 tahun ke depan. Terus kemudian pengumumannya di Desember, Februari mereka baru rilis, dan jarak 2 bulan itu kan kayak cukup lah ya buat rilis foto, rilis teaser sampai kira Februari itu comeback. Sementara kalau BTS tuh kayaknya plannya itu spring justru. Spring. Mereka kan mulai di spring. Jadi kayak Februari ke Maret tuh kan udah deket-deket tuh kan.
Gue ngerasa kayak ini tuh bagus nih momentumnya kalau EXO coba bakal ya. comeback di situ dan akan ketemu sama BTS di 2026. Nah itu asumsi ketiga gue. Tapi balik lagi nih sekarang pertanyaan terbesarnya kan udah resolve belum permasalahannya antara CBX sama SM ini, karena MC Mong sejauh ini kan nggak pernah bagus ya image-nya dia kan. Image Mong kan udah cabut Gara-gara kemarin yang Haknyeon kan, permasalahan iya. Haknyeon itu kan. Nah tapi gue nggak tahu nih apakah sebesar apa ininya dia influence-nya dia ke si INB 100 ini gitu, dan sebesar apa juga kayak Baekhyun kan katanya bosnya INB 100 nih ya, Baekhyun ya gitu. Dia CEO-nya kan? Iya. Tapi sebesar apa ininya dia, apa namanya, suaranya dia di situ. Karena CEO ujung-ujungnya akan kalah oleh pemegang saham Iya sih. kan, itu kan kayak cuman jadi bonekanya doang kan sebenarnya. Kalau dia nggak punya saham anyway, dikasih dia jabatan, dia cuma dikasih jabatan doang kan gitu. Nah kayak gue pikir, gue nggak yakin EXO bisa comeback kalau nggak ada CBX. Menurut gue, what's the point? Ya. Menurut gue, karena Baekhyun tuh suaranya EXO gitu. Iya. Baekhyun tuh EXO gitu. Mungkin kalau misalkan nanti pada akhirnya comebacknya cuman berlima sama Kyungsu doang gitu ya. Balik lagi ke statement yang awal, what's the point of We Are One? Ngerti kan maksud gue, kayak ini nih yang pada akhirnya member tuh kayaknya emang harus apa ya? Gue nggak meragukan brotherhood di antara mereka. Gue yakin permasalahan ini tuh cuman terjadi karena politik perusahaan aja gitu, kayak sama kayak Seunghan sama Rise aja gitu. Kayaknya member nggak bakal ada permasalahan apapun, tapi ini cuman masalah politik perusahaan aja gitu. Gue nggak merasa CBX ada beef sama member EXO yang lain, walaupun pada kenyataannya nggak pernah ada momen apapun itu di sosial media yang ditampilin gitu kan. Padahal kan kalau dipikir-pikir ya, kan sama-sama tinggal di Korea ya gitu ya. Maksudnya kan kayak pasti lu punya grup chat juga anjir gitu. Masa sih susah itukah ketemu gitu. Iya. Atau mungkin kalaupun ketemu, masa sih gak ada satu momen yang kayak lo update atau upload lah ke Instagram gitu. Soalnya waktu Lay kemarin konser di salah satu konser terakhirnya dia, Suho datang kan, terus dia update di Instagram bareng sama Suho, si Lay ini. Gitu. Tapi Kyungsu waktu itu ada di konsernya Baekhyun datang konsernya Baekhyun kan, tapi nggak diupload kan, nggak diupload as an official konten di Instagram masing-masing artis kan. Ya seenggaknya biar reassuring lah fansnya. Kalau kita tuh baik-baik aja, tapi kan nggak gitu. juga ya. Nggak juga, makanya kayak apa karena masalah Chan nggak punya Instagram, Xiumin nggak punya Instagram. Xiumin punya Instagram, Chan nggak punya Instagram sendiri. Tapi Instagram Baekhyun juga nggak pernah aktif belakangan ini. Instagram Xiumin juga mostly kayak repost dari acara-acara yang dia tampilin sama repost dari INB 100. Jadi kayak nggak pernah ada momen personal gitu yang ditampilin di situ. Makanya pas kemarin Suho update sama Lay, yang pertama kayak makin ngasih bensin buat Lay bisa ikut nggak ya kira-kira di comeback ini gitu kan. Itu kayak ngasih sedikit clue. Gue di satu sisi ngerasa bisa jadi dia ikut sih. Bisa jadi aja sebenarnya dia ikut, karena cukup belakangan ini dia cukup sering bolak-balik ke Korea. Selama 1 tahun 2 tahun terakhir ini sering bolak-balik ke Korea. Dia juga sempat ada konten dia bareng sama Kai. Itu doang yang diupload di Lay. Itu doang yang pernah diupload di akun Wirawan tuh. Dia sama Kai. Tapi yang sama yang lain-lain tuh gak pernah, kecuali pas Kyungsu. Tapi kayak ini pun bentuknya kayak challenge waktu Kai gitu kan. Nah dia bolak-balik ke Korea tuh kayak gue pikir, apakah ini buat proyek comeback ya gitu, proyek comebacknya EXO ya, gue pikir itu mungkin itu juga bisa terus berdekatan juga sama uploadnya si bulan kembar itu, si Suho sama Lay upload di Instagram story juga kan. Jadi kayak fans makin makin ngarep sih, mau nggak mau sih ngarep kayak OT9 dong, OT9 gitu. Walaupun ya pada akhirnya balik lagi nih, gimana kalau Lay mungkin lebih gampang karena dia yang punya perusahaan gitu ya. Beda posisinya Lay di kromosom sama Baekhyun di INB itu kan beda ya. Lay di kromosom kan kayak emang dia dari awal yang mendirikan perusahaan itu gitu. Dia nggak cuman tiba-tiba CEO gitu kan, tapi kan dia foundernya dan segala macam gitu. Jadi jabatannya beda. Nah si INB nih sekarang gitu, gimana secara perusahaan buat lebih
legowo aja gitu buat ngasih izin ke 3 artis ini buat comeback dan beraktivitas di SM gitu. Karena ini kayaknya yang punya beef emang bos-bosnya INB gitu, bukan si Baekhyunnya, bukan dia sebagai CEO-nya, tapi orang-orang yang merasa bahwa selama ini tuh SM kayaknya SM sebel dipocing jadinya. Karena kan dianggap si Baekhyun kan sebenarnya si Baek tuh dia udah perpanjang kontrak, tapi kayaknya memang dia mungkin cari celah terms lain. Betul. Yang better ya udah dia bikin agensi sendiri deh gitu. Iya, dan di satu sisi kayak gue tidak keberatan dengan keputusan Baekhyun itu sih, karena kan setuju. Sebagai artis ya harusnya lo sebagai manajemen SM, kalau gue mau stay di sini ya perbaiki dong termsnya gitu kan. Kalau nggak bisa diperbaiki ya gue pindah aja gitu. Gue Baekhyun, gue punya suara itu gitu kan. Tapi ya untuk yang comeback EXO ini itu tadi kayak gimana nih mereka bisa ngasih porsi sebesar apa, karena sekecil apapun pendapatan dari turnya Baekhyun kan pasti akan masuk ke induk perusahaannya kan. Si 100 ini kan nggak cuman masuknya ke INB-nya aja, tapi si 100-nya juga gitu. Nah itu dia sih, lebih ke kayak hitung-hitungan secara mau sebanyak apa Baekhyun akan aktif, atau mungkin kayak kita akan dapat berapa dari keaktifan si Baekhyun ini nanti. Karena ya EXO ya, Baekhyun EXO ya. Makanya bilang gue tidak merasa EXO akan works tanpa CBX gitu, karena Chen sama Baekhyun, kehilangan suara Chen sama Baekhyun itu kayak dua pilarnya udah nggak ada gitu. Masa lu mau berdiri di pilar Kyungsu sama Suho gitu, kayak akan goyah sih. Gue tidak merasa itu akan jadi sebuah pilihan yang viable gitu. Kalau mereka nggak ikut, mendingan bikin subunit lagi. Nggak usah upload foto itu dengan nge-quote Mama, karena pada akhirnya nggak relevan sama Mama gitu. Bikin aja EXO 5 misalnya ya. Misalnya gitu, atau enggak EXO V gitu, atau EXO 4. Pokoknya bikin subunit baru aja gitu kan. Sekarang kan subunit tidak cuman ada SC aja kan, nggak ada lagi subunit yang lain toh. CBX ya CBX sudah keluar juga sih. Dio nggak sih, kayaknya nggak mungkin di subunit sih. Iya, banyak. Itu menurut gue jadi kayak ya bisa jadi ini akan jadi comeback yang momentous banget, yang besar banget. Karena kalau mereka mau ngambil celah buat itu tadi, kayak I don't know apakah pada akhirnya mereka akan melihat comeback BTS sebagai sebuah celah untuk kayak yuk coba yuk kita ramaikan yuk gitu, atau malah menghindar. Karena kan biasanya kalau artis-artis lain kan pasti gitu kan, mendingan gue mundur dulu daripada exposure gue nggak kena gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan BTS mau fokusnya ke US atau misalnya nggak fokus ke Korea, ya berarti aman, artis yang lain aman. Cuman kayak seru aja sih gue ngelihatnya kalau misalkan mereka beneran comeback di 2026, terus BTS juga comeback dalam periode yang sama tuh, kayak persaingan akhir tahunnya kan jadi seru ya untuk ngelihat yang kayak siapa yang bakalan bisa menang untuk best song, best album dan segala macem. Iya. Seru sih, pasti nanti fan war-nya juga seru. Itu dia kan, drama-drama itu yang biar kayak kalau kayak yang di Hollywood kemarin tuh film Barbie sama Oppenheimer kayak gitu aja kan, itu seru ya, 2 sinema besar berbarengan tayangnya, bahkan artisnya pun aktornya pun nonton satu sama lain gitu. Bisa jadi misalnya tiba-tiba si Jungkook ke konser EXO ke konser BTS gitu. Bener kan, soalnya kan EXO sama member BTS kan juga ada yang temenan. Sogo Baekhyun sama V bestie deh. Jimin sama Kai kan temenan. Iya. Tuh. Yang lain nggak tahu, tapi at least ada keterikatan di antara mereka gitu, di antara dua orang itu. Dita nguap lagi parah banget, gue lagi ngomongin EXO. Jadi ya enggak, ya ampun. Gue masih berharap Desember itu, kalaupun misalnya Desember itu nanti comebacknya kayak cuman atau bisa winter aja nggak apa-apa. Atau bisa jadi kayak Blackpink, ini mau jualan konser. Itu dia tadi yang belum gue bahas. Ya paling single aja, kayak Jam. Ya itu yang pengen gue bahas. Jadi kayak mereka Desember itu kayak tadi gue bilang, mereka cuman ngelepas bulan untuk ngelepas bulan untuk ngasih tahu bahwa nanti 2026 itu kita akan comeback tadi itu sama tour tadi. Tour tapi udah dikonfirmasi loh. Exoplanet 6 gitu. Dikonfirmasi oleh Mr. Backstage. Asia Tour. Asia Tour doang. Level EXO masih Asia Tour doang. Ya gimana? Kayak aja Solo udah sampai Latin Amerika. Masa EXO
Please Indonesia Arena 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Aku udah rencana Jumatnya mau nonton dengan Harti no rekam, Sabtunya nonton with fun bareng temen, Minggunya nonton baru aku rekam. Ada yang komen gitu. Seru banget kalau bisa dapet 3-3-nya. Ini Mr. Backstage ngasih taunya apa? Cuman Asia Tour, #Asia Tour. Udah. Oh gitu. Tapi gak kasih tahu terus artisnya siapa? Itu dia nge-quote retweet postingannya si ini si EXO bulan itu. Oh wow, Asia. Oke. Nah itu jadi mereka kayaknya memang pengen tour lagi nih. Ya pastilah. Tapi kalau misalkan pun mereka nggak comeback ya, maksudnya at least mereka nggak rilis apapun ya. Cuman tour aja nggak apa-apa juga sih menurut gue, karena album Exist kan emang belum diturin kan. Jadi ya lagunya bakal dari album Exist aja. Iya. Tapi gue nggak tahu sih ya, kalau nggak tanpa melihat problematika ini, kayak kalau tipikal SM bukan yang cuman, apalagi dari level EXO cuma dikasih single kayak si YG itu. Iya. Gue tuh sebel sih sebenarnya, petty banget di konsernya Blackpink itu. Padahal walaupun gue nggak nonton anyway, tapi kayak lu sekelas Blackpink cuma dikasih jam yang lagu di bawah 3 menit, sisanya ya jualan lagu lama aja. Sama ya paling sama solo-solonya kayak ya Allah men gitu. Gue gak ngerti apa ya, ini beda topik sih. Tapi harusnya kayak kalau di level SM tuh enggak sih. Enggak di level EXO, apalagi SM ya. Makanya bisa jadi kayak kalaupun nanti Desember ini mereka gak punya album yang gak punya album yang full album. Kan Exist kan album ke-7 ya. Jadi mereka gak rilis album ke-8. Kalaupun misalkan Desember ini rilisnya cuman si Winter album itu. Exist itu yang mana title tracknya? Yang Krim Soda. Krim Soda. Jadi kalau misalkan kan EXO ini kan setiap kali rilis winter album itu kan mereka nyebutnya special winter kan, special winter album kan. Nah, kalaupun misalkan nanti itu yang jadi rilisan satu album untuk melangkah ke tour, menurut gua nggak apa-apa banget, karena album winternya EXO itu kadang-kadang jauh lebih bagus daripada main albumnya. Jadi kayak gue sebagai orang yang suka mendengarkan winter album mereka, gue akan sangat menerima ini sebagai sebuah this is the comeback I'm waiting for gitu pada akhirnya. Jadi kayak okay, just give me that, just drop that winter album dan I will be fine. Dan nanti kalau misalkan bener tuh 3 hari di Indonesia Arena tuh kayak gak ada yang ngarep. Lu bisa selamat nge-war ya, gue gak yakin deh. Iya ya, lu inget kan pengalaman nge-war gue 2019 gimana stresnya gue? Iya. Yang lo gak mau nolongin gue, lu langsung pulang itu. Apa sih, emang iya? Iya, lo kayak yang akhirnya lu nulis dia ini kan, nulis di Kaskus kan? Iya, gue tapi akhirnya gue dapet tiketnya. Tapi itu kan check outnya harus kayak 500 miliar dulu tuh gue. Iya. Gue kayak ini sih. GWS ya Ron, gue gak yakin dateng nge-war. Iya sih, 3 hari. Enggak, ini ada orang yang nge-tweet ngarep kayak gitu. Harusnya mereka tuh harusnya 3 hari terus di Indonesia Arena. Pada pengen banget ya, pada suka banget deh sama Indonesia Arena. Emang karena enak sih. Kemarin Kyungsu juga enak. Tapi mahal katanya. Apa? Sewanya. Indonesia Arena itu karena venue yang paling mahal. Tapi ya kita ntar aja deh ngomongin Dio. Konser Dio. Tapi kita bahas konser Dio juga gak apa-apa, karena waktu pas Dio itu gue juga baru sadar kalau ternyata fans Dio banyak banget. Fans Dio banyak banget, itu yang pertama. Bener. Dan yang kedua, karena ternyata most of fans Dio itu juga merindukan EXO. Iya. Gitu. Pada minta EXO semua EXO kemarin. Gitu. Walaupun kayak Kyungsu nyanyi sih beberapa lagu EXO juga, dan itu jadi satu momen yang kayak semua orang heboh karena saking pengennya gitu. Dan itu tidak gue temukan di konser Kai. Di konser Kai ada tribute buat EXO ada, tapi bentuknya kayak video gitu. Jadi dia nggak beneran kayak perform. Gue lupa, dia yang jelas dia nggak nyanyi. Tapi ada satu momen EXO gitu di situ, dan itu yang kayak nggak seantusias yang fansnya Kyungsu. Antusias iya, sama-sama antusias, tapi secara skala kan juga lebih kecil ya. Konser Kai kan dia di tenis indoor. Tenis indoor. Dan Kyungsu kan gede banget gitu. Terus kayak Kyungsu gede banget. Itu pas gue nonton 2 konser itu, yang Kai gue semakin diyakinkan kalau ternyata emang konser Kai ini bukan konser gue deh gitu. Kayak gue emang tipenya mau tipe konser kayak Kyungsu yang vokalis gitu. Tapi ya ternyata memang masih ada fans EXO yang memang nungguin konser grup itu memang masih ada gitu. Dan gue yakin kalaupun di Indonesia Arena ya paling gak 2 hari bisa sih itu. Dia tapi sih nge-war sih gimana sih. Gue coba bantu ya, walaupun gue tidak bisa menjamin. Yang paling murah juga gak apa-apa. Karena EXO pasti gak. Tapi seandainya nih, dia bukan tipe grup yang ngasih
foto grup atau apa, tapi warnya Enggak gila sih, sih iya. itu. Udah enggak kayaknya. Tapi worst case, misalnya nih konser tapi berlima doang deh misalnya ya. Ternyata bahkan sub unit gitu ya. Gue juga meragukan apakah Dio akan konser, kan menurut gue dia sibuk banget loh. Iya. Kayak variety show ini, variety show dia kan Gak masalahnya kalau konser berlima. misalnya ya. 4 atau 5, lu akankah tetap nonton? Kalau mereka bawain lagu EXO, Hah? Gue iya pasti dong, kan itu konser EXO. tapi siapa yang mau nge-carry vokalnya siapa? Ya udah Suho lah. Gak bisa. Lagu EXO itu Mama aja Mama itu works karena ada Baekhyun sama Dio di situ. Kalau misalkan nggak ada Dio, masuk Chen deh nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sekarang Baekhyun, Chen nggak ada, Dio nggak ada, siapa yang mau nge-carry vokalnya? Ya pakai backtrack aja lah. Iya. Udahlah backtrack aja suaranya. Enggak, soalnya kan EXO itu nggak pernah ada momen yang kayak waktu Shiny. Ingat gak sih lo waktu Shiny itu kan pernah comeback yang Jonghyunnya nggak ikut Iya. karena dia lagi cedera, terus Jonghyun digantiin sama Taemin kan. Bisa. Tapi Taemin bisa gitu. Iya. Ada di level vokalnya Jonghyun gitu. Iya. Nah, EXO tuh nggak pernah ada momen yang kayak tiba-tiba sub vokalis yang kayak Suho gitu bisa naik ke level main vokalis. Gue belum menemukan itu gitu. Jadi kayaknya kalau cuman berlima kayak oke, mungkin akan seru buat dilihat karena kayak gue akan penasaran sama dinamikanya seperti apa, formasinya kayak gimana, musiknya, konsepnya apa. Tapi kayak where's the vocal? Tapi intinya datang atau enggak? Coba pertanyaan gue. Lu muter-muter. Oh, datang atau enggak? Datang tapi enggak beli tiket. Lu udah ya. Kalau misalkan mereka datang berdelapan, gue mungkin bisa gue beli tiket 2 hari gitu. Iya. Tapi kalau mereka gue datang tapi gue kerja aja. Oke. Gitu. Bagus lah, saingan gue berkurang. Iya ya, jadi kayak gak keluar ya. Tapi gue masih pengen lihat mereka tour, tapi ya. Iya. Soalnya gue baca komenan ada yang bilang ini si BX tahu nggak ya ini postingan ini gitu, karena si Baekhyun itu bilang dia merencanakan akan ada encore tour Januari. Nah apa overlapping kan nih, janjian nggak diajak gitu. Oh gitu. Udah nggak solid kah gitu. Iya. Tapi ternyata gue baru menyadari ternyata alasan kenapa yang stay itu berempat. Ternyata itu OG trainee paling lama mereka ya berempat. Sama Dio, iya gak sih? Si kalau Chen, Xiumin sama Baekhyun tuh hitungannya baru. Karena gue inget banget di video pas DBSK masih DSM itu si EXO mereka lagi nyamperin, ada bikin konten lagi nyamperin si EXO. Itu ada Chanyeol, ada Suho. Iya. Suho kayak masih kecil banget, kayak masih piik lah. Kayak ada yang bilang karena mereka memang anak SM lama nih, anak lama SM gitu. Terus ada yang senioritas trainee di sini ya. Kita udah ngomongin senioritas trainee ya. Trainee itu emang ada. Emang terjadi. Jadi kayak ada yang bilang mungkin di situ bondingnya kurang kuat lah sama CBX, karena CBX hitungannya trainingnya cepet. Oh iya. Gitu. But that was the point of 12 tahun debut as an EXO gitu. Apakah itu bonding yang kurang? Maksudnya kayak kalau misalkan ngejudge-nya kayak gitu, berarti selama 12 tahun ini fake dong kalian semua, nggak wirawan dong kalian semua gitu loh, maksud gue kayak itu sih yang gue agak gue sebel aja sama pencitraan, karena untuk sebuah grup K-pop yang semuanya heavily depends on pencitraan, kayak citra We Are One lo aja udah nggak ada dengan lo bikin ngasih statement kayak gini gitu, kayak maksudnya dibilang kayak lo nggak pernah support individual aktivitas di luar member yang nggak dibawa sama segala macam gitu, maksudnya gitu agak nyebelin juga sih. Tapi pada akhirnya bisa jadi sebenarnya Desember tuh nggak bakal ada apa-apa juga sih kata gue. Jadi kayak emang cuman kalau misalkan tadi gue mempertimbangkan postingan itu Baekhyun nggak tahu, terus tiba-tiba Januari dia ada. Bukannya berarti Baekhyun nggak tahu, orang menanyakan tahu nggak nih si BX-nya. Bukan Baekhyun yang nggak tahu ya. Iya. Kalau misalkan itu adalah postingan yang tiba-tiba dalam konteks yang kayak cuman manfaatkan momentum si gerhana itu aja, berarti ya emang ini tuh cuman SM cuman pengen melanggengkan lore-nya EXO itu aja gitu. Jadi doesn't mean anything special gitu loh. Kalaupun ada something special, bisa jadi tebakan lo benar, mereka akan comeback tapi cuman sama member yang under SM aja setelah Sehun keluar, dan itu bentukannya jadi kayak
special project aja gitu, which is disappointing Iya, sih iya, iya. sebenarnya. Ya anyway, kita doakan yang terbaik ya. Udah lama lo gak ngomong ini. Enggak lah, udah lama gak ngomongin doa ini terbaik buat Kita EXO ya. Buat EXO, dan kalaupun konser lu dapet tiketnya gue bantuin. Dapat tiketnya maksudnya nih. Dapat enggak kalau nge-war, kalau nge-war. beneran Iya, iya. ber-8 or ber-9. Tapi menurut lo harapan gue untuk supaya mereka bisa comeback full group terus bisa bersaing sama BTS terlalu tinggi gak? Enggak, gue juga pengen berseru. Gue kayak ngerasa aduh ini bakal seru banget. Walaupun tadi dalam sejenak gue sempat berpikir kayak apakah harapan gue ketinggian karena Enggak. BTS kan di atas God tier tuh apa? Ada tier di atas God tier gak? Planet ya. Mother of God ya? Apa? Gak ada kan kayak enggak. udah setinggi itu gitu. Tapi ya Seru. gue gak berharap kayak misalkan EXO comeback terus pada akhirnya mereka pernah dinominasiin di VMAs, iya pernah, tapi apakah mereka kemudian pernah di pas enggak Tempo kalau nggak salah deh. Iya pas itu mereka pernah dinominasiin, tapi gue nggak berharap kalau kemudian comeback ini akan bikin mereka jadi kayak the world renowned K-pop gitu, enggak juga, tapi gue cuman pengen bare minimum mereka comeback berdelapan, full promosi lagi, tour, udah gitu aja. Jadi kayak nggak usah ngarep-ngarep kayak Billboard nomor 1 nggak usah lah, itu comeback aja dulu, buktiin aja dulu we are one gitu, nggak usah yang kayak asal ngomong aja gitu. Sebel. Tapi ya benar sih, gue menghargai doa-doa teman-teman sekalian, semoga EXO bisa comeback. Pokoknya yang terbaik lah ya. Yang terbaik lah ya buat EXO, buat gue juga yang nungguin. Buat semua EXO-L yang Buat semua menantikan EXO. Oh kasihan teman-teman EXO. Kasihan Eri. sekali teman-teman kita semua. Ya semoga deh 2026. Berarti sampai jumpa di rekaman cerita habis konser EXO ya. Anjir iya lagi kalau misalnya mereka konser bulan abis kan, kalau misalkan comeback Februari nih. Sesuai teori ya, comeback Februari, rilis album berarti abis lebaran kan baru bisa konser kan. Berarti sekitar April ya. April tuh mereka anniversary tuh. Pas banget jadi momennya memang untuk konser ya kan. Berarti kita rekamannya Mei ya. Iya berarti Mei bulan awal. tahun depan. Kita rekamannya tahun depan Mei tanggal 3 Iya, iya. sekalian mengenang 1 tahun kejadian Mechima ya. Oh iya. Boleh. Aduh, semoga promotornya CK deh untuk yang ini, karena kemarin Kai sama CK, terus Dio sama CK, mulai X. Bagus ya apa experience-nya. Mau ya? Mau ya? Beli ya. Mau ya. Ya. Dengan kekuatan nepotisme mau ya? Iya, kita ya kekuatan Wekwan nepotisme. Dengan kekuatan nepotisme.